Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Diandra. Di video kali ini, saya akan mencoba membahas tentang model pertumbuhan fund bertalent fee. Untuk lebih lengkapnya, kita simak video berikut ini. Baik, di sini saya akan membahas tentang perhitungan untuk model fund bertalent fee untuk pertumbuhan IKA. Nah, di sini terdapat data, yaitu hubungan atau data umur ikan dan panjang ikan. Nah, di sini ada pertanyaan nomor satu bahwa kita harus mencari nilai dari K, L infinite, dan T0. Nah, untuk mencari ketiga hal ini, kita akan menggunakan rumus regresi linier yang ada di dalam Excel. Nah, untuk menggunakan rumus regresi linier perlu untuk melakukan permisalan. Nah, di sini saya akan memisalkan LT dengan X, kemudian LT plus 1 dengan Y. Nah, untuk cara menggunakan regresi linier ini, yaitu kita tinggal masuk ke dalam berdata, kemudian pilih data analysis di sini. Nah, lalu kita cari regresi. Untuk year range-nya, kita masukkan year range yang sudah kita misalkan Y, yaitu LT plus satunya. Nah, untuk X range-nya, itu permisalan X, yaitu LT. Kita input, kemudian untuk output-nya, kita terserah mau taruh di mana, mau taruh di P. Oke. Nah, ini akan muncul hasil regresi linier. Nah, di dalam regresi ini terdapat intercept dan X variable yang menjadi eh, hasil dari A dan B di sini. Nah, untuk B-nya itu adalah X variable. Nah, itu berarti kita tinggal masukkan B-nya adalah X variable. Cari, dan A-nya kita juga masukkan. Nah, itu adalah intercept. Kemudian eh, untuk mencari nilai K, di sini rumusnya adalah minus ln B. Nah, jadi kita masukkan rumus minus ln B-nya sudah diketahui, lalu enter. Kemudian untuk mencari L infinity, rumusnya adalah A per 1 min B. Jadi kita tinggal masukkan rumusnya. A-nya kita diketahui tadi, kemudian di per 1 minus B. Nah, ketemu hasil infinite-nya sebesar 18,2 sekian, 18,28. Kemudian untuk log maintenance-nya, rumusnya adalah nih, minus, kita masukkan dulu rumusnya ya. Minus, sorry, maafkan dengan 0,3922 dikurangi 0,2752, kemudian dikalikan dengan log L infinite, kemudian dikurangi 1,038 dikali log K. Nah, ketemu hasil untuk log maintenance-nya. Nah, untuk menghilangkan log, kita harus memakai rumus anti-log. Nah, rumus anti-lognya itu sendiri yaitu 10 dipangkat hasil dari logaritma tadi. Tinggal enter. Nah, karena di sini masih min T0-nya, jadi untuk mendapatkan T0 yang positif, jadi minusnya kita pindah ke ruas kanan. Jadi ini saya pengen di sini ada dua angka di belakang koma. Oke, angka di belakang koma. Jadi T0-nya di sini adalah minus 1,58. Oke, sudah ketemu untuk A, B, K, infinity, log min T0 dan T0-nya. Kemudian kita mencari atau
menulis persamaan dari LT-nya atau modelnya, model untuk LT. Nah, untuk model persamaan pertumbuhan fundamental V ini adalah soal nomor 2 ya, untuk model persamaan pertumbuhan fundamental V-nya. Jadi untuk persamaannya, kita tinggal masukkan rumus yang sudah ketemu tadi. Tinggal masukkan L infinity-nya tadi ketemu 18,28. Kemudian 1 minus E dipangkatkan minus K-nya tadi ketemu 0,12. T-nya dikurangi. Nah, minus ketemu minus jadinya plus ditambah 1,58. Nah, ini adalah model pertumbuhan fundamental V yang kita dapatkan. Nah, kemudian untuk menentukan hubungan antara umur dan panjang ikan, kita dapat menggunakan scatter untuk melihat hubungan grafiknya. Nah, jadi di kolom T dan LT, T ini adalah umur ikan dan LT adalah panjang ikan. Jadi kita blok semua, 30 data kita blok. Kemudian kita masukkan ke grafik scatter. Nah, ini merupakan tabel yang sudah jadi atau hubungan umur dan panjang ikan. Supaya lebih jelas, kita dapat menambahkan keterangan di tiap sumbunya. Di sumbu X ini adalah panjang ikan. Sedangkan di sumbu X itu adalah umur ikan. Nah, jadi kita dapat diketahui bahwa L infinite atau panjang maksimum ikan berada pada titik 18,28. Nah, di sini. Berarti L infinite-nya ada di sini. Oke, jadi setelah diketahui semuanya, setelah kita mencari K, mencari L infinite, dan mencari T0, kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurva pertumbuhan merupakan pertumbuhan panjang yang dibuka dengan waktu tertentu. Nah, berdasarkan kurva di samping, diketahui bahwa hubungan antara laju pertumbuhan dengan umur ikan akan membentuk kurva sigmoid, yang artinya pertumbuhan tidak sama selama rentang hidupnya. Nah, ikan yang berusia lebih tua lebih lambat pertumbuhannya dibanding dengan ikan di usia muda. Contohnya dapat dilihat pada kurva. Umur ikan yang baru menginjak 1 bulan mengalami pertambahan panjang sebesar 1,86 cm. Nah, ini contohnya dari bulan pertama ke bulan kedua. Bulan pertama memiliki panjang 2,41 dan bulan kedua memiliki panjang 4,27. Nah, pertambahan panjangnya sebesar 1,86 cm. Kemudian, sedangkan ikan yang telah berumur 29 bulan tidak mengalami perubahan panjang pada saat menginjak umur 30 bulan. Dapat dilihat di sini ya, 29 dan 30 memiliki nilai panjang yang sama. Kemudian kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhan. Pada perhitungan kali ini, K yang didapatkan yaitu sebesar 0,12. Semakin besar nilai koefisien pertumbuhan, maka semakin cepat pertumbuhan ikan untuk mencapai L infinite atau panjang maksimum. Ketika ikan sudah mencapai panjang maksimumnya, pertumbuhan ikan cenderung lambat dan konstan. Seperti dilihat pada kurva bahwa eh, mulai dari 15 bulan sampai 30 bulan itu semakin rapat dan semakin konstan pertambahan panjangnya. Atau mungkin tidak bertambah sama sekali. Nah, oleh karena itu, ikan harus segera ditangkap ketika hampir mendekati panjang infinite-nya. Karena apabila dibiarkan hidup atau tidak dilakukan penangkapan, maka akan mengurangi ketersediaan makanan bagi ikan yang ukuran dan umurnya masih muda.
Mungkin sekian dari perhitungan model von Bertalanffy untuk mengukur pertumbuhan panjang ikan yang dibandingkan dengan umur ikan. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain waktu.